Kajian hati. Oke, baik, kita sekarang kasih kesempatan nih untuk bunda-bunda nih di masjid sini nih. Kira-kira siapa yang mau tanya sama Ustadz? Bu Asi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asi. Saya hadir di sini nggak jauh. Saya tuh cuma perempuan yang mungkin banyak dosa, banyak kesalahan yang nggak mungkin saya bisa mendapatkan kebahagiaan. Ahilman. Saya seumur ini saya baru tahu ternyata saya bukan anak kandung dari orang tua saya yang membesarkan saya hingga saat ini. Lalu saya setelah menikah, di situ suami saya tidak bertanggung jawab sama sekali sama saya, Ahilman. Setiap saya mau bekerja, saya selalu dicurigai ini itu, dia terlalu cemburu ini itu dengan tanpa alasan bukti apapun. Setelah itu saya bekerja, di situ saya dituduh selingkuh, saya berkhianat padahal demi Allah, demi Rasulullah saya nggak pernah mengenal laki-laki. Di situ saya sudah punya anak satu, Ahilman, dan sekarang anak saya ikut sama suami. Dan suami saya sama sekali nggak mengizinkan saya untuk bertemu. Dia ngedoktrin anak saya buat ngebenci saya kalau saya bukan bunda yang baik. Saya ninggalin dia demi Allah nggak ada sama sekali, Ahilman. Saya bekerja karena memang suami saya nggak mau menafkahi dan saya berjanji saya nggak mau ninggalin anak kandung saya sendiri. Setelah itu saya mengenal laki-laki baru, Ahilman, yang dia umurnya di bawah usia saya. Saya beranggapan dia bakal jadi pengganti suami saya. Ternyata enggak, Ahilman, dia mengkhianati saya. Di situ saya sudah depresi, saya udah trauma, saya nggak mau mengenal laki-laki manapun. 3 tahun setelah itu saya mengenal laki-laki, dia datang bertanggung jawab ingin menikahi saya. Dia manjain saya dengan segala materi dia, tapi nggak taunya dia masih punya istri, Ahilman. Dan saya dicap sebagai pelakor. Dan sekarang setelah 2 tahun hubungan kita jalan, istrinya meninggal, Ahilman. Dan sekarang anak-anaknya nggak mau menerima saya, gimana pun juga anak-anaknya tetap beranggapan sayalah penyebab dari meninggalnya ibunya. Apakah saya nggak pantas buat dicintai, Ahilman? Bunda, di mana letak kebahagiaan? Ada orang yang bilang, saya itu akan bahagia kalau punya banyak uang. Sok jawab, punya uang banyak pasti bahagia atau belum tentu? Jelas? Ada yang bilang, saya akan bahagia kalau punya pasangan. Jawab, udah punya pasangan pasti bahagia atau belum tentu? Bunda, waktu sebelum punya pasangan dengan setelah punya pasangan lebih banyak masalah sebelum apa setelah? Setelah Ustadz. Setelah menikah katanya Ustadz. Jadi mohon izin, kebahagiaan itu letaknya bukan tentang pasangan. Kebahagiaan itu letaknya bukan tentang punya banyak uang. Tapi kebahagiaan itu letaknya di hati yang tenang. Setuju? Maka izin bunda sayang, mungkin bunda ketemu sama laki-laki ini gagal. Sama laki-laki ini berkhianat. Itu hanya tipu daya dunia. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahbun. Dan adapun kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, betul? Bahagia tidak terletak dari apa yang datang dan pergi.
Karena yang datang dan pergi sampai kapanpun pasti akan ada. Iya apa iya? Kebahagiaan itu tentang ketenangan hati. Belajar syukur, belajar sabar, belajar ridho, belajar ikhlas. Dikasih nikmat syukur, dikasih ujian sabar, ketika diberi takdir ridho, ketika beramal ikhlas. Percayalah, seberat apapun masalah kita hari ini, pada akhirnya akan selesai. Sebagaimana Allah menyelesaikan masalah kita yang sebelumnya. Betul? Jadi perempuan jangan cengeng. Tangguh. Udah jadiin kita mutiara. Jadiin kita berlian. Agar kita tetap mulia dan mendapatkan kebaikan. Insya Allah. Kajian hati. Menenangkan. Alhamdulillah di setiap cobaan atau apa yang kita lalui, kita harus belajar untuk mengambil positifnya gitu ya. Benar tadi saya mendengar Ustadz bilang bahwa kesempatan ini membuat kita tuh introspeksi diri gitu. Benar mungkin ada dosa-dosa sebelumnya yang pernah kita lakukan, tapi Allah kan Maha Pengampun ya Ustadz ya. Kita di sini ada kesempatan kita untuk terus bertobat, terus melakukan yang terbaik, dan yang pastinya yang paling penting nih, kita sama-sama bunda-bunda nih, perempuan-perempuan, kita harus tetap semangat ya, karena kita punya anak-anak yang masih membutuhkan kita, dan pastinya ibunya, jadi kita harus tetap semangat dan tetap positif, karena tidak mungkin kita sedih terus, tidak mungkin kita sakit terus, pastinya kita akan nantinya ada saatnya kita bahagia. Betul Ustadz? Betul. Iya. Dan ini juga penting mungkin ya Kak Paula, mohon izin. Iya. Tadi kita mendengar ada di antara kita yang sudah jadi istri, tapi mungkin kebaikan kita belum dibalas dengan kebaikan dari pasangan kita. Ada nggak tips dari Kak Paula untuk melewati semua ujian yang pernah ada di rumah tangga selama ini, termasuk tadi ketika kebaikan kita belum dihargai oleh pasangan. Gimana cara ngadepinnya biar lebih kuat? Sebenarnya mungkin pertanyaannya kurang cocok karena saya juga gagal ya Ustadz. Saya juga dengan segala kebodohan saya nih ya, sebenarnya yang apa yang udah saya lewati sebenarnya dengan apa yang udah kita lalui sekarang itu sebenarnya cara Allah untuk mendekatkan kita lebih baik lagi gitu. Dan menurut saya dengan kita mendekatkan diri kepada Allah itu pastinya itu akan lebih menguatkan kita. Dan sebenarnya yang paling penting itu ini Ustadz, bersyukur. Benar tadi kata Ustadz, terkadang kita dapat rezeki yang melimpah, kita masih kurang ini, suami kurang itu. Makanya di titik tertentu saya bersyukur. Jadi insya Allah dari situ kita bisa lebih tawadu gitu Ustaz. Perhiasan itu mahal, betul? Perhiasan itu berharga. Maka ketika bunda ingin jadi perhiasan, belajarlah jadi perempuan yang mahal. Belajarlah jadi perempuan yang mulia. Siapa yang bisa memuliakan kita? Allah. Rumusnya dekati Allah. Rumusnya taat kepada Allah. Rumusnya jangan pernah jauh dari Allah. Karena disitulah jalan terbaik untuk kita menjadi bidadari surga dan perhiasan dunia. Perempuan itu mulia dan dimuliakan. Saat jadi anak mulia, saat jadi istri mulia, saat jadi ibu mulia. Di semua tempatnya bisa jadi mulia. Misal ada seorang istri, Ustadz saya sudah gak punya suami. Misalnya mohon maaf, Kak Sezi, beliau single parent.
Kak Paula sekarang juga beliau single. Masih bisa saya menjadi bidadari surga? Bisa. Gimana caranya? Jadi ibu yang baik. Karena saat jadi ibu yang baik, kita bisa masuk surga dengan kebaikan kita menjadi seorang ibu untuk anak-anak kita. Salam untuk semua keluarga dan semoga Allah jaga kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, hari ini kami belajar tentang perhiasan dunia dan bidadari surga. Ya Allah, jadikanlah semua perempuan yang ada dalam kehidupan kami menjadi perhiasan dunia dan menjadi bidadari surga. Ya Allah, jadikanlah semua para istri, istri yang solehah. Jadikanlah semua para ibu, ibu yang baik untuk anak-anaknya. Ya Allah, bimbing kami agar bisa melangkah dalam kebaikan. Ya Allah, bimbing langkah kami agar senantiasa berada dalam ketaatan. Ya Allah, anugerahkan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak yang soleh dan soleha. Ya Allah, kami serahkan semua atas apa yang menimpa kami kepadamu. Jika ada yang sedang gelisah di antara kami, tenangkan hatinya. Jika ada yang punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada yang sedang susah, mudahkan hidupnya. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan rasa sakitnya. Jika ada yang punya hajat, mudahkan segerakan hajatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baiknya pasangan adalah wanita yang solehah. Kajian hati, Tenangkan hatimu. saya Paula Verhoeven undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.